Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1114 banding 1114. Langit-langitnya sama seperti biasanya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan di bagian manapun dari tubuhnya. Dia berkedip dan merasakan kehadiran tubuhnya. Kemudian, dia memutar kepalanya ke sisi bawah sadar tepat pada waktunya untuk melihat Stardow Cabin di sisinya. Itu adalah Stardow Cabin yang dibuat khusus untuknya hanya untuk putaran final. Tang Wulin menggelengkan kepalanya ketika ingatan mulai muncul dalam benaknya. Mimpi yang jelas. Apakah itu karena aku terlalu lelah untuk berpartisipasi dalam kompetisi kemarin? Aku tidur nyenyak dan memiliki mimpi yang begitu panjang dan aneh. Semuanya terasa terlalu tidak realistis. Pecahnya pesawat Abyssal dan dia bahkan telah menjadi inti dari Blood God's Great Array. Dia memindahkan energi asal untuk bertarung melawan jurang maut dan akhirnya pesawat Abyssal mengirim musuh besar yang tak tertahankan. Kemudian, lalu dia muncul. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah mimpi. Bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya begitu tidak realistis. Petik 1. Dia berdiri ketika dia tertawa tentang hal itu. Dia baru saja akan mengambil mantelnya dan mengenakannya, tetapi tangannya dengan kaku berhenti di udara. Apakah itu benar-benar hanya mimpi? Tanpa dia sadari, jantungnya mulai berdetak lebih cepat sementara tangannya mulai menggigil. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan cepat memutar nomor yang paling dikenalnya. Bip bip, bip bip, bip bip. Nada sibuk terdengar. Tidak ada yang mengangkat telepon. Dia menolak untuk disesatkan ketika dia memutar nomor itu lagi. Bip bip, bip bip, bip bip. Nada sibuk terdengar seperti sebelumnya. Tidak ada yang mengangkat telepon lagi. Hati Tang Wulin tiba-tiba tenggelam. Dia tiba-tiba berlari ke arah luar, membuka pintu, dan keluar dari kamarnya. Dia hanya berlari untuk beberapa langkah ketika dia bertemu seseorang secara langsung. Tang Wulin tidak punya pilihan selain berhenti berjalan. Darah senior 2. Darah 2 awalnya memiliki sikap yang sangat membosankan terhadap Tang Wulin dan jarang ada emosi dalam percakapannya dengannya. Dia juga orang yang memiliki pertukaran paling sedikit dengan Tang Wulin di Blood God Army. Namun kali ini, mata Blood Tu langsung cerah saat melihat Tang Wulin. Dia semua ceria. Wulin, kamu sudah bangun. Luar biasa. Aku yang tua ini bersyukur. Terima kasih. Darah 2 membungkuk padanya untuk memberi hormat saat dia berbicara. Tang Wulin buru-buru menghindari ke samping. Senior Darah 2, apa yang kamu lakukan? Ketika Darah 2 berdiri tegak, matanya sudah dibasahi. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku hanya punya satu putra. Tidak peduli seberapa keras aku memperlakukannya pada hari-hari biasa, dia masih orang yang paling penting di hatiku. Aku bersyukur karena kamu menyelamatkan hidupnya daripada menyelamatkan hidupku. Bagaimana saya tidak bisa berterima kasih? Selain itu, saya juga berterima kasih kepada Anda atas nama prajurit dari seluruh tentara Dewa Darah. Anda menyelamatkan semua orang dan Anda adalah pahlawan sejati pasukan. Petik 2. Apakah aku menyelamatkan Darah 9? Jadi maksudmu aku tidak bermimpi? Tang Wulin memandang Darah 2 dengan linglung. Meskipun dia masih tidak percaya untuk waktu yang singkat, ingatan dalam benaknya secara bertahap mendapatkan kejelasan. Tubuhnya mulai sedikit bergetar ketika rasa takut yang sulit dijelaskan muncul di dalam hatinya. Segala sesuatu yang lain tidak masalah, tetapi siluet yang muncul pada akhirnya, orang yang muncul adalah dia. Tidak, itu tidak mungkin nyata. Senior Darah 2, tolong katakan padaku bahwa itu hanya mimpi. Aku tidak menyelamatkan situasi kritis, tidak ada wabah di pesawat Abyssal, Raja-Raja Abyssal tidak pecah meterai atau menyerang kita, dan kita tidak mengalahkan mereka pada akhirnya, kan? Petik 2. Darah 2 menatapnya dengan heran. Wulin, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Tang Wulin pucat sekali. Dia tiba-tiba berlari keluar dengan langkah besar dengan kecepatan penuh. Itu semua salju dingin di luar dengan salju yang turun berputar di angin. Namun begitu dia berlari keluar, dia benar-benar bingung. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan arogan di puncak gunung yang tertutup salju putih. Meskipun tanaman sudah layu dengan waktu karena tidak dapat beradaptasi dengan cuaca dingin yang pahit, tidak ada keraguan bahwa tanaman itu ada. Semuanya nyata. Kemudian,
Itu bukan mimpi tetapi peristiwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa itu sebenarnya ada. Petik 1. Tang Wulin memandang segala sesuatu di luar dengan tatapan kusam sementara seluruh tubuhnya menggigil. Situasi yang paling ia takuti dan harapkan tidak akan terjadi, masih terjadi. Dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Bahkan bisa jadi dia sudah mendapatkan kembali ingatannya sejak lama. Dia sekali lagi muncul tepat di sisiku ketika aku dalam bahaya. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membimbing seluruh Blood Gods Great Array, dia bahkan bisa mengalahkan Sage King Abyssal. Dia memanggil kata-kata, transformasi Dewa Naga, dan bukan, transformasi Naga Surgawi. Petik 1. Dia, sebenarnya apa yang dia takutkan? Kenapa dia meninggalkanku? Petik 1. Siapa dia? Dia, di mana dia? Tinjunya mengepal begitu erat sehingga kukunya menggali kulitnya tetapi dia masih tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Tang Wulin hanya bisa merasa seolah pemikirannya sudah beku. Seluruh tubuhnya sedikit menggigil. Bagian yang paling menakutkan bukanlah kerugiannya tetapi yang tidak diketahui. Entah itu Gu Yue atau Gu Yuena, saat ini mereka telah berubah menjadi teka-teki dalam hatinya. Enigma yang tidak pernah bisa dipecahkan. Tang Wulin melihat ke atas ke langit dan melolong. Seolah-olah dia berusaha melepaskan semua penindasan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia pergi. Dia pergi tanpa sedikit pun keraguan. Dia menolak untuk memberitahu saya apapun. Dia pasti sudah pergi sekarang dan dia tidak akan memanggilku, ayah, lagi. Di mana dia? Petik 1. Tang Wulin mengerutkan bibirnya dengan erat. Dia hanya bisa merasakan seolah seluruh dunianya telah kehilangan kecemerlangannya. Kejuaraan tidak lagi penting ketika orang terpenting dalam hidupnya tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Setelah mendengar teriakannya, siluet dan sosok mulai muncul di sekitarnya. Mereka adalah tentara-tentara Dewa Darah. Pada saat ini mereka tidak mengerti alasan di balik kesuraman Tang Wulin, tetapi mereka semua melakukan tindakan yang sama ketika mereka melihatnya. Mereka menegakkan tubuh mereka, berdiri dengan perhatian, mengepalkan tangan kanan mereka, dan memukul dada mereka. Mereka memberi hormat dengan salam militer Angkatan Darat Dewa Darah. Hanya ada rasa hormat di mata semua orang. Ya, hanya ada rasa hormat. Dialah yang menyelamatkan semua orang dalam pertempuran besar yang menghancurkan itu. Siluet 9 warna yang ia ubah menjadi melonjak ke langit setelah lorong abisal disegel sekali lagi. Kemudian ia mendarat di tanah dan tenggelam ke dalam keadaan tidak sadar sebelum mengungkapkan penampilan aslinya. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Kereta pikiran Tang Wulin akhirnya menarik kembali ke kenyataan. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia menyadari bahwa sudah ada setidaknya lebih dari 1000 tentara pasukan Dewa Darah berkumpul di sisinya. Selain itu, setiap dari mereka memberi hormat kepadanya dengan salam militer. Raja Naga Emas. Seseorang tak dikenal berteriak. Pada saat berikutnya, tentara Blood God Army semuanya memanggil judul yang sama, Raja Naga Emas. Mulai hari ini dan seterusnya, Tang Wulin bukan lagi darah 9 Batalion Dewa Darah. Dia telah dianugerahi gelar kehormatan, Naga Darah. Dia akan diperlakukan dengan perawatan terbaik dari Batalion Dewa Darah dan sekarang dia juga wakil resimen komandan tentara Dewa Darah. Petik 2. Sebuah suara yang dalam terdengar ketika dua sosok secara bersamaan mendarat di sebelah sisi Tang Wulin. Orang-orang itu adalah cermin cerah Zhang Huanyun dan Herles Douluo Cao Desi. Kedatangan kedua limit Douluo membuat para prajurit semakin bersemangat. Naga Darah, Naga Darah, Naga Darah. Mereka bersorak serentak saat mereka memanggil gelar kehormatan Tang Wulin. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Batalion Dewa Darah selama 6000 tahun bahwa gelar tanpa nomor pernah ada. Zhang Huanyun meraih bahu Tang Wulin. Wulin, kenapa aku tidak memberikan posisiku sebagai komandan resimen kepadamu? Lalu, aku akan beristirahat juga. Tang Wulin merasa sedikit kaget. Dia menatap Zhang Huanyun dan kemudian ke Cao Desi karena dia tidak bisa menahan senyum pahit. Komandan resimen, Senior Blood One, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. 10 menit kemudian, di kamar Blood One. Apa, kamu ingin dipecat dari tentara? Kata-kata Tang Wulin, bahkan dengan pola pikir limit Douluo, membuat Zhang Huanyun melompat dari kursinya setelah mendengarnya. Tang Wulin mengangguk. Ya, tolong penuhi harapanku, dia terdengar agak pahit.
Pada saat ini, satu-satunya harapannya adalah mencari Gu Yuena dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bab 1115 banding 1115. Sebelumnya, dia mendapat kesan bahwa dia diancam ketika dia menolak untuk tinggal bersamanya. Namun, dialah yang menyelamatkan situasi kritis selama pertempuran dengan pesawat abisal. Dia bahkan mampu menggerakkan energi seluruh pesawat sendirian. Apalagi yang bisa mengancamnya dengan basis kultivasi dan potensinya saat ini. Meskipun baru beberapa saat sejak dia sadar kembali, Tang Wulin menyadari bahwa keadaan dengan Gu Yuena jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dia tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia ingin menyelidiki dan mengklarifikasi situasinya. Maka, dia memutuskan untuk mencarinya. Dia hanya bisa tenang setelah bertanya darinya secara langsung. Zhang Huanyun berbicara dengan marah, "Tang Wulin, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan di sini? Anda harus tahu bahwa ketika Anda diberikan gelar naga darah di samping posisi Anda sebagai wakil komandan resimen, Anda hampir setara dengan kami. Pasukan akan menjadi milikmu di masa depan. Semua prajurit adalah pengagummu. Segel dari pesawat abisal telah diperkuat secara signifikan, jadi tidak ada ancaman saat ini. Ini adalah waktu terbaik bagi Anda untuk berkultivasi dan kembangkan dirimu. Tapi, sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ingin keluar dari tentara." Petik 2. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menundukkan kepalanya. Zhang Huanyun menjadi lebih gelisah saat berbicara. Dia menunjuk Cao Dezi dan berkata, "Apakah kamu tahu, demi dirimu, Darah Satu meminta agar saya membiarkan tentara darah dewa untuk membantu Anda menghidupkan kembali Akademi Shrek setelah kami membina hubungan yang baik dengan jurang sehingga mereka tidak akan lagi menyerang kami. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu keluar dari tentara? Apakah kamu akan menghidupkan kembali Akademi? Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Jangan berpikir bahwa kemampuanmu untuk menahan Raja Abisal selama pertempuran hebat dengan pesawat Abisal sudah cukup. Itu dilakukan dengan mengandalkan kekuatan planar darah dewa besar Arai. Kau hanyalah seorang kaisar jiwa tanpa dewa darah hebat Arai." Petik 2. Jiwa Sage, kata Cao Dezi dengan lesu dari samping. Sage jiwa. Zhang Huanyun tertegun sejenak sementara kata-kata membuat Tang Wulin mengangkat kepalanya. Aku sudah menjadi sage jiwa sekarang. Petik 1. Tanpa menunggu jawabannya, Zhang Huanyun berbicara dengan marah. "Jadi bagaimana jika Anda seorang sage jiwa? Dapatkah jiwa sage bertarung melawan orang-orang yang menghancurkan Akademi Shrek pada awalnya? Hanya dengan upaya Anda sendiri. Bisakah Anda melakukan itu?" Petik 2. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan setelah dipecat dari tentara? Zhang Huanyun memiliki ekspresi putus asa di wajahnya seolah-olah Tang Wulin tidak memenuhi harapannya. Ekspresi Tang Wulin berubah aneh. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia akan mencari kekasihnya. Apakah itu terkait dengan wanita itu? Cao Dezi mengajukan pertanyaan $1.000.000. Tang Wulin ragu-ragu sejenak tetapi dia tetap mengangguk. Cao Dezi mengerutkan kening dalam-dalam. "Siapa dia?" Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, "Kekasihku. Aku tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia adalah murid dari Pagoda Roh. Aku ingin mencarinya untuk mencari tahu apa itu sebenarnya." Murid Pagoda Roh. Ekspresi Zhang Huanyun dan Cao Dezi berubah memprihatinkan setelah mendengarkan Tang Wulin. Pada saat itu, jelas bahwa Tang Wulin tidak bisa menahan lagi. Penampilannya yang menyelamatkan situasi kuburan. Dia bahkan mampu mengambil alih kendali Blood Gods Great Arai dari Blood One. Itu jelas bukan kemampuan run of the mill. Mereka melakukan analisis mengenai kemampuannya untuk memohon roh-roh langit dan bumi setelah kejadian. Mereka menyadari itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kecuali, dia adalah seorang dewa. Namun demikian, bagaimana mungkin suatu ketuhanan masih ada di benua Douluo? Zhang Huanyun mengerutkan kening dalam-dalam. "Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukannya? Apakah kamu tahu bahwa spirit pagoda?" Pada titik ini, dia berhenti sejenak juga. Tang Wulin mengangguk. "Aku tahu itu. Kehancuran Akademi sangat mungkin terkait dengan Pagoda Roh. Dan kamu masih ingin pergi." Tang Wulin menjawab, "Saya tidak akan pernah tenang jika saya tidak mengklarifikasi masalah ini. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Saya tidak akan tanpa sadar mengungkapkan identitas saya. Aku akan terkutuk kalau aku bisa berhenti khawatir."
Kamu satu-satunya orang yang mampu melemahkan pesawat abisal. Kamu tidak mati di tangan makhluk itu dari pesawat abisal. Jadi, jangan mati di tangan orang-orangmu sendiri pada akhirnya. Bagaimana aku bisa berhenti mengkhawatirkanmu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi mengizinkan keluarmu dari tentara. Ini perintah. Petik 2. Zhang Huanyun berbicara dengan tegas. Tang Wulin memiliki senyum pahit di wajahnya. Apakah itu satu-satunya kesempatan meninggalkan tempat itu jika dia harus menyelinap keluar? Dia akhirnya akan menjadi pembelot. Biarkan dia pergi. Tiba-tiba, Cao Dezi berpendapat. Mata Tang Wulin bersinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Cao Dezi. Tatapan Zhang Huanyun pada Cao Dezi sangat bertentangan sekarang. Cao Dezi tersenyum dengan tenang. Dia bukan mata lagi karena sayapnya sudah mengeras. Jika kamu tidak membiarkannya mengembara, bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Apalagi, dia seharusnya bisa menjaga dirinya sendiri dengan kemampuannya sekarang. Wulin, meskipun Anda diizinkan untuk pergi, Anda harus berjanji kepada saya beberapa hal. Petik 2. Tolong, ucapkan pikiranmu, kata Tang Wulin cepat-cepat. Cao Dezi berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, emosi Anda tidak stabil sekarang. Anda seharusnya tidak berada dalam kondisi ini. Ingat, jangan pernah takut, tidak peduli apapun. Saya merasakan ketakutan di hati Anda. Anda hanya dapat menyelesaikan masalah dengan tetap tenang. Mengapa Anda takut? Dengan demikian, permintaan pertama saya adalah agar Anda tetap tenang tidak peduli apa yang Anda temui, sehingga Anda dapat memaksimalkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Saya juga percaya Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang mungkin Anda alami wajah. Petik 2. Ya, Tuan. Tang Wulin merasa terilhami sekarang saat dia menarik napas panjang. Dia berubah dari kewalahan ketika dia pertama kali terbangun dan dikumpulkan pada saat ini. Cao Dezi terus berbicara, kedua, tidak perlu bagimu untuk keluar dari tentara. Aku akan menganggap kepergianmu sebagai operasi rahasia. Tentara akan menyediakan pos untukmu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari darah tentara dewa. Petik 2. Ini kehormatan saya, Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ekspresi Zhang Huanyun menunjukkan bahwa dia telah cukup tenang setelah mendengarkan pembenaran Cao Dezi. Cao Dezi terus berbicara, ketiga, karena sensitivitas identitas Anda selain basis kultivasi Anda yang terbatas saat ini, saya akan mengirim beberapa orang untuk menemani dan membantu Anda. Anda dapat memulai beberapa tugas persiapan sebelum menghidupkan kembali Shrek Academy, jadi itu tidak murni mencari seseorang. Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar. Ini berita bagus. Tentara pasukan Dewa Darah adalah semua elit sehingga bahkan prajurit biasa memiliki basis budidaya yang kuat. Dimengerti. Berapa banyak orang yang akan kubawa? Cao Dezi melirik Zhang Huanyun dan berbicara, 20. Aku akan memilih mereka. Mereka semua akan memiliki basis budidaya 6 cincin atau lebih. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin sangat gembira. Kekuatannya saja masih lemah. Dia benar-benar akan dapat menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah upaya jika dia mendapat bantuan dari 26 pembangkit tenaga listrik berantai 6. Tidak diragukan lagi, Master Jiwa 6 Cincin yang dipilih oleh Cao Dezi tentu akan menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata juga. Cao Dezi berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata, akhirnya, basis kultivasi Anda dianggap sebagai terobosan ke peringkat Jiwa Sage, tetapi belum stabil. Dengan demikian, Anda tidak dapat pergi sekaligus. Anda perlu menstabilkan basis kultivasi Anda di Batalion Dewa Darah pertama. Anda hanya bisa pergi ketika Anda telah menyatukan pembelajaran dan pengalaman Anda dari pertempuran hebat ini. Saya pribadi akan memeriksamu. Petik 2. Ya, Tuan, Tang Wulin setuju sekali lagi. Permintaan Cao Dezi tidak berlebihan, dan itu untuk keuntungannya. Maka kamu akan kembali dan mengurus kultivasimu dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah mendapatkan beberapa keuntungan kali ini, jadi akan lebih baik bagimu untuk memasuki kondisi meditasi yang mendalam, kata Cao Dezi. Zhang Huanyun memiliki ledakan emosi ketika dia menatap setelah kepergian Tang Wulin. Old Cao, bagaimana kamu setuju untuk membiarkannya pergi? Jelas bahwa kondisi mental bocah itu tidak stabil. Dia adalah permata paling berharga milik tentara kita sekarang. Apa yang akan kamu lakukan seandainya terjadi sesuatu padanya? Cao Dezi berbicara, lebih baik membimbing daripada menyangkalnya.
Apakah Anda pikir dia tidak akan pergi hanya karena Anda tidak mengizinkannya? Bisakah Anda mengawasinya setiap saat atau mengaitkannya di sabuk Anda? Apakah itu akan terjadi? Sulit baginya untuk menyelinap pergi dengan basis budidayanya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi lebih merepotkan. Jangan khawatir, Sekte Tang kami masih ada dan belum dihancurkan. Meskipun Tang Wulin belum ada di sini untuk lama, dia sudah tumbuh besar. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Juga, apakah kamu tidak ingin tahu tentang wanita yang muncul di akhir? Petik 2. Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam, sangat mungkin dia akan menghadapi Roh Kudus, selain pagoda roh, dan juga, pada titik ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah suram segera setelah itu. Cao Dezi tertawa kecil. Tidak apa-apa. Bagaimana seseorang bisa melihat pelangi tanpa melalui badai? Meskipun masih sedikit lebih awal, itu menguntungkan baginya untuk mengalami dunia di luar bagaimanapun. Selain itu, apakah Anda berpikir bahwa Akademi Shrek telah sepenuhnya dimusnahkan? Meskipun dia mungkin memiliki banyak musuh, tidak ada kekurangan pendukung juga. Tunggu dan lihat saja. Bocah itu berubah menjadi naga selama pertempuran dengan pesawat abisal. Dia tidak akan mati dengan mudah. Petik 2. Zhang Huanyun mengangguk dengan susah payah. Jadi, siapa yang kamu kirim bersamanya? Cao Dezi tersenyum. Itu sederhana. Tang Wulin merasa bahwa dia jauh lebih tenang ketika dia kembali ke kamarnya. Bagaimanapun juga, tekadnya lebih kuat dari kebanyakan rekan-rekannya. Dia kewalahan oleh hal-hal yang tak terduga untuk sementara waktu, tetapi dia telah menenangkan dirinya sendiri saat ini. Bab 1116-1116. Tidak perlu takut akan kesulitan yang kamu hadapi. Tang Wulin mengaku pada dirinya sendiri. Dia akan bisa mengklarifikasi masalah ini bagaimanapun juga. Dia bukan lagi orang yang sama sekarang. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia seharusnya tidak hanya mencari Gu Yuena tetapi juga ayah dan ibunya. Dia ingat bahwa ayahnya meninggalkannya pesan. Dia harus mencari ayahnya setelah dia memiliki basis budidaya yang memadai. Dia tidak hanya mencapai pangkat menonjol di militer tetapi juga memperoleh kemampuan untuk melindungi mereka saat ini. Dia duduk bersila dalam posisi meditatif saat dia memusatkan perhatian pada pandangan batinnya. Tang Wulin masuk ke kondisi meditasi segera. Seluruh auranya juga sudah tenang sekarang. Setelah memfokuskan pandangan batinnya, dia heran. Kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Dia pertama kali melihat inti naganya dan inti jiwanya. Kedua kor besar ini jelas buncit. Tampak jelas bahwa kualitas mereka berbeda. Ada lapisan emas di permukaan inti naga, membuatnya seperti padat. Inti jiwa jernih sekarang. Kedua kor ini berkontraksi secara bergantian dengan energi yang bergantian di dalam tubuhnya. Dia merasakan transformasi dalam dua inti besar. Detik berikutnya, Tang Wulin merasakan dadanya menegang saat dia tiba-tiba teringat kejadian itu. Dia telah memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas pada saat-saat terakhir pertempuran melawan Raja Sage Abisal. Dia telah mencoba untuk meningkatkan kemampuan serangnya menggunakan kekuatan segel. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan pada saat itu. Namun, pengaruh pada kekuatannya jelas kuat. Setelah semua, basis budidayanya meningkat sebagian besar setelah setiap terobosan segel Raja Naga Emas di masa lalu. Setelah 9 segel pertama, bahaya yang dibawa oleh segel terakhir akan meningkat secara dramatis. Jika dia tidak berpikir untuk mengorbankan dirinya sendiri hari itu, dia pasti tidak akan berusaha untuk memecahkan meterai atas inisiatifnya sendiri. Sepertinya efek sampingnya minimal, setidaknya baginya. Pada kenyataannya, Tang Wulin tidak menyadari bagaimana dia bertahan pada saat itu. Mungkin ada beberapa alasan. Untuk satu, infus kekuatan kehidupan besar ke dalam tubuhnya dengan perlindungan Life Seed. Alasan lain yang mungkin adalah penyerapan energi dari pembangkit tenaga pesawat abisal yang memperkuat tubuhnya. Namun yang lain adalah peningkatan yang ia terima dari 6 binatang jiwa berjenis tumbuhan besar. Di sisi lain, itu bisa jadi karena tubuhnya stabil karena keterlibatannya dengan Gu Yuena dalam transformasi Dewa Naga. Namun, menilai dari situasi saat ini, dia bisa mengatakan bahwa basis kultivasinya pasti naik ke tingkat yang sama sekali baru. Kesadarannya tenggelam ke dalam inti jiwanya ketika ia merasakan perubahan pada inti naganya. Tang Wulin segera menemukan bahwa inti jiwa telah mengalami beberapa perubahan internal. Di kedalaman inti jiwa,
ada pusaran tambahan yang mempercepat laju energi asal yang diserap dari dunia luar. Penyerapan inti jiwa terhadap energi asal pasti akan meningkatkan indranya dan meningkatkan basis kultivasinya. Kesadarannya bergerak ketika perasaan aneh muncul dalam dirinya. Tang Wulin menemukan dengan heran bahwa meskipun matanya tertutup, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas setelah kesadarannya berkembang. Sensasinya meluas dengan cepat ketika dia melihat dunia berkilau dan mempesona yang berwarna 9. Ketika dia memusatkan rohnya dan menenangkan energinya, dia bisa membedakan masing-masing dan setiap molekul unsur halus dan merasakan setiap emosinya. Itu adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Pada saat yang sama, ia berusaha untuk menyerahkan emosinya ke molekul unsur ini dengan hati-hati. Molekul unsur ini segera berkumpul ke arahnya, dikendalikan oleh kesadarannya, sangat mengejutkannya. Sinar 9 warna di sekitarnya tumbuh lebih cepat. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam lautan unsur yang menggembirakan. Tampaknya semua kesedihannya dibersihkan oleh elemen-elemen ini. Sekaligus, dia merasa nyaman dan hangat di tubuhnya. Pikirannya tenang. Bersamaan dengan itu, pikiran dan inderanya menembus wilayah yang lebih besar karena pengaruh unsur-unsur ini. Barisan gunung di kejauhan sepenuhnya ditampilkan di depan matanya. Indranya terus meluas hingga ke ujung pegunungan. Baru pada saat itulah dia merasakan pelemahan indera. Dia menarik kembali kesadarannya untuk membawa lebih banyak molekul unsur. Energi asal yang diperkaya dengan segala macam atribut tertarik pada kesadarannya. Itu kemudian menyatu ke dalam tubuhnya selaras dengan irama napasnya. Inti jiwanya berkilau dengan cahaya saat disaring, diserap, dan mengubah energi asal menjadi bagian dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin menarik kembali rohnya ketika dia merasakan keheranan di hatinya. Dia sadar akan pentingnya kejadian itu. Sebenarnya, dia telah berusaha mendapatkan hasil seperti itu selama kultivasi sebelumnya. Dia telah membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil sampai ke domain roh, tujuan utama dari setiap guru jiwa. Apa pentingnya domain roh? Itu menandakan bahwa seorang guru jiwa telah mencapai puncak dunia ini dalam arti spiritual. Berada di dunia spiritual dari domain roh adalah pencapaian yang signifikan bahkan untuk limit Douluo. Tang Wulin baru saja menerobos budidaya 7 cincin untuk menjadi sage jiwa, tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki ranah spirit domain. Karenanya, prestasinya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang Wulin menyadari bahwa kesempatan ini diberikan kepadanya oleh kekuatan planar selain Life Seed. Dia bertindak sebagai juru bicara pesawat benua Douluo dan Life Seed selama pertarungan melawan jurang. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan prinsip-prinsip langit dan bumi dari benua Douluo. Terlepas dari kekuatan spiritualnya yang sulit untuk ditinggikan, ia berhasil menerobos penghalang untuk memasuki ranah spirit domain. Meskipun itu hanya entry awal ke dalam domain roh, rasanya sama sekali berbeda. Kemampuan untuk memasuki ranah ini menunjukkan bahwa ia telah benar-benar bergabung dengan jajaran penguasa jiwa tingkat tinggi. Dia pasti bisa menjadi Hyper Douluo di masa depan jika dia melanjutkan kultivasinya dengan kekuatan spiritual domain roh sebagai yayasannya. Selanjutnya, kekuatan spiritual domain roh tentu akan meningkatkan tingkat kultivasinya sejauh kekuatan jiwanya akan melebihi orang biasa sejauh ini. Pertempuran hebat dengan pesawat abisal tidak diragukan lagi sulit dan menyakitkan bagi Tang Wulin. Namun, itu memberinya manfaat besar. Kekuatan jiwanya dengan berani menerobos ke peringkat Soul Sage saat ia melangkah ke tahap 7 cincin. Basis budidaya 7 cincin adalah kriteria dari Master Jiwa peringkat tinggi. Dengan peningkatan ganda dari inti jiwanya dan inti naga, peningkatan kekuatan rohaninya ke domain roh, dan penyerapan penuh dari lapisan ke-11 lapisan Raja Naga Emas, kualitas fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan Tang Wulin sebagai dilahirkan kembali. Jika Federal Stardow Network Challenge diadakan lagi, tentu akan sangat mudah bagi Tang Wulin untuk mengalahkan lawan-lawan sebelumnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya bersirkulasi bersamaan dengan irama napasnya. Tampaknya tidak cepat karena efisiensinya sekarang jauh lebih tinggi. Meridian dan tulangnya sudah berubah keemasan. Dia tidak tampak seperti manusia, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia tidak menyadarinya tetapi kekuatannya benar-benar meningkat. Bagaimanapun, sensasi itu aneh. Seolah-olah tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Dia bahkan bisa mendengar auman naga ganas disertai dengan suara aliran darahnya yang tidak jelas dan gerakan tulangnya.
Itu pasti transformasi Dewa Naga. Gu Yuena telah memanggil transformasi Dewa Naga pada saat itu. Dia tidak bisa salah pasti. Dahulu kala, Gu Yue pernah memberitahu Tang Wulin tentang kisah Dewa Naga. Mungkinkah Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak miliknya diwarisi dari garis keturunan Dewa Naga? Tang Wulin akhirnya sampai pada pemahaman dari kesadaran yang tiba-tiba. Jika itu masalahnya, maka dia seharusnya bersamanya. Bab 1117. Dengan begitu keduanya saling melengkapi. Tidak ada keraguan bahwa selama transformasi Dewa Naga kemampuan mereka akan menjadi sangat kuat. Sekarang Tang Wulin memikirkan tabrakan terakhir dari hari yang lalu, dia menyadari bahwa jelas Gu Yuena yang melakukan kontrol atas kekuatan planar menggunakan transformasi Dewa Naga. Hanya kemudian dia berhasil menahan serangan Sage God Abyssal. Meskipun kekuatan ini bukan miliknya, dia mampu melakukan kontrol atas kekuatan planar pesawat benua Douluo menggunakannya. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan hal itu dengan benar. Tang Wulin sudah tenang saat ini sehingga ingatannya menjadi lebih jelas. Dia mengingat seluruh peristiwa yang terjadi kemarin. Dia jelas menghela nafas ketika dia baru saja muncul. Kenapa dia mendesah? Tidak ada keraguan bahwa dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah bangun sejak dia mengkonsumsi Velvet Skyreach Chrysanthemum saat itu, tetapi dia masih memanggilnya sebagai ayah dan tetap bersama dengannya selama ini. Dia juga telah menunggunya di Fire Basin dan tidak pernah memberitahunya tentang kesadarannya. Kenapa dia melakukan itu? Apakah itu karena dia bersembunyi dari sesuatu, atau dia melakukan itu untuk bersamanya? Dia mencintaiku. Gagasan itu menembus pikiran Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kesembuhannya dan segera pergi sesudahnya? Meskipun dia menyembunyikan sesuatu dariku dengan pasti, ini tidak bertentangan dengan cintanya padaku. Petik 1. Di dalam hatinya, Tang Wulin hanya bisa merasakan ketika dia tiba-tiba tercerahkan setelah mengetahui masalah ini. Semua masalahnya tampaknya telah diselesaikan dan dia bahkan bisa merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah rileks. Selama dia mencintaiku, adakah hal lain yang masih penting? Tidak. Bibirnya akhirnya tersenyum tipis sementara emosinya stabil pada akhirnya. Dia harus benar-benar memahami semua yang dia pelajari dari pertempuran kali ini yang memungkinkan begitu banyak peningkatan dalam dirinya dan juga pengalaman yang dia dapatkan dari kompetisi sebelumnya, terutama untuk dua teknik tombak aslinya yang dibuat baru-baru ini. Dia telah menemukan langkah pertama dari jalannya sehingga dia akan membutuhkan lebih banyak pemahaman dan membiarkan semua pembelajarannya meresap. King's Path dan Final Stake. Dia memiliki aura kekuatan dan garis keturunan Raja Naga Emas sehingga dia seharusnya menghancurkan musuh yang menghalangi dirinya sendiri seolah-olah dia mematahkan ranting mati dari pohon. Setiap skill sia-sia sebelum kekuatan absolut. Bagian yang paling kuat darinya adalah kekuatannya dalam serangan frontal. King's Path dan Final Stake tanpa diragukan lahir dari ini. Berbicara relatif, King's Path lebih cocok untuk digunakan dalam pertempuran sementara pasak akhir dianggap sebagai serangan putus asa. Pemogokan bahwa ia akan mencurahkan seluruh energinya dengan cara apapun. Pasak final hanya bisa digunakan sekali tidak peduli kapan digunakan, sementara kekuatannya akan meningkat seiring dengan peningkatan di basis budidaya Tang Wulin. Tang Wulin berangsur-angsur memasuki meditasi mendalam ketika ia mengingat pertemuan sebelumnya dalam benaknya. Cao Dezi perlahan membuka matanya. Tatapannya berdenyut dengan kecemerlangan yang aneh. Spirit Domain, seperti yang diharapkan dia telah membuat terobosan. Mungkin, ini adalah pilihan seluruh pesawat. Sudah ada penambahan kemauan pesawat padanya. Aku takut tidak akan mudah bagi siapapun untuk melukainya di masa depan. Kekuatan tekad pesawat secara alami akan melindunginya. Huan Yun, Anda hanya khawatir karena Anda belum melihat melalui ini. Petik 2. Pada titik ini, Cao Dezi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi merenung yang mendalam di wajahnya. Apa yang dimaksud dengan tekad pesawat? Mungkin, itu seperti bantuan surgawi. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi. Aku benar-benar mengantisipasinya. Aku takut maha kuasa lain yang tidak ada bandingannya saat ini akan datang di titik paling berbahaya untuk Akademi Tang Sekte dan Shrek. Nenek moyang pertama, adalah kamu yang memberkati dan melindungi kita dari bukankah dunia. Petik 2. Pada titik ini, tatapannya mendarat di dinding di seberangnya. Sebuah gulungan lukisan digantung di dinding putih bersih.
Seseorang digambarkan dalam lukisan itu. Laut yang tak terbatas berbaring di bawah kakinya ketika rambut biru panjangnya menjuntai longgar di belakang punggungnya. Dia berdiri dengan ketenangan dewa, mengenakan pakaian putih sambil memegang trisula emas besar di tangan kanannya. Tatapannya hangat namun jauh. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, matanya sedalam jurang. Emosi Cao Dezi langsung tenang saat melihat gulungan lukisan itu. Nenek moyang pertama, apakah benar bahwa alam surgawi tidak ada lagi? Jika tidak, maka di mana Anda sekarang? Kamu Sima Jinci. Setan Gale Saber Sima Jinci. Seorang ruheng menepuk kepala botaknya yang besar sambil menatap orang di sebelahnya dengan penuh minat. Sejak pertempuran hebat dari hari yang lalu, seluruh tentara Dewa Darah berada dalam kondisi stres. Kemudian keduanya ditangkap. Ya, akan aneh jika orang luar tidak dicurigai ketika mereka tiba-tiba muncul di barak tentara Dewa Darah pada saat seperti ini. Terutama setelah serangan kejutan Tuan Roh jahat itu. Untungnya, mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada para prajurit tentara Dewa Darah di tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Setelah identitas mereka diverifikasi dan dipertimbangkan, mereka ditahan di tentara di bawah penahanan semi rumah. Itu aku. Apakah kamu dewa kekuatan? Sima Jinci memiliki ekspresi yang menarik saat dia melihat Aruheng. Meskipun keduanya tidak pernah bertarung satu sama lain, mereka berdua bertarung melawan lawan yang sama. Tujuan mereka mengunjungi tempat ini juga hampir sama. Keduanya mencapai hasil yang mengesankan dalam jaringan pertempuran Dou Star Federal, dan saat ini, mereka saling memandang dengan percikan yang tak terhindarkan keluar dari pandangan mereka. Halo, Aruheng mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan di Sima Jinci. Sima Jinci tidak memiliki kecurigaan terhadap Aruheng jadi dia mengangkat tangannya dan menjabat tangan Aruheng. Setelah kedua tangan besar itu saling menggenggam, ekspresi Sima Jinci berubah pada saat berikutnya. Dia memeriksa dirinya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa kekuatannya sudah dianggap yang terbaik untuk saat itu. Namun, dia hanya mengerti apa kesempurnaan kekuatan setelah menjabat tangan Aruheng. Kekuatannya larut dalam sepersekian detik ketika telapak tangannya diremas seperti mie dalam genggaman Aruheng. Sima Jinci menjadi hijau karena marah. Tercela. Aruheng melonggarkan cengkeramannya dan bibirnya cemberut. Tidak seburuk itu. Petik 2. Sima Jincin sangat marah. Ya dewa, aku terampil dalam teknik sabar dan aku tidak menggunakan kekuatan fisik untuk menangani hal-hal seperti orang barbar kamu. Aruheng memelototinya. Siapa yang kamu panggil orang barbar? Kamu. Sima Jinci berdiri dengan tiba-tiba. Namun, ia segera mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya. Alasannya sederhana. Lapisan benda seperti baju perang dibalut pada kedua tubuh mereka. Objek itu memiliki fungsi sederhana, digunakan untuk menyegel kekuatan jiwa mereka. Namun, kunci kekuatan jiwa tidak mampu mengunci kekuatan seseorang. Basis kultivasi Sima Jinci menggunakan jiwa bela diri sebagai fondasinya sehingga ia bahkan tidak bisa melepaskan Dragon Slaying Sabre-nya saat ini. Aruheng berbeda. Tidak perlu sama sekali baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun untuk melepaskan kunci jiwa. Tidak ada di dunia ini yang mampu membatasi dirinya karena kekuatan tubuhnya yang menakutkan. Bibir Sima Jinci yang marah tanpa sadar berkedut sekaligus ketika dia melihat Aruheng berdiri lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri sementara pada saat yang sama memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kembali di Korps Tentara Selatan, dia selalu menjadi pengganggu. Sejak kapan dia diturunkan menjadi diintimidasi oleh orang lain saja? Situasi ini tidak bisa digambarkan dengan kata, suram, lagi. Kobaran api keluar dari matanya. Tunggu saja, Aruheng. Ketika kekuatan jiwaku dipulihkan, aku pasti akan memukulmu dengan sangat buruk sehingga kamu tidak akan bisa menjaga dirimu dalam hidup ini lagi. Aruheng mengepalkan tangannya. Seseorang yang akan dianggap tidak mampu merawat diri dalam hidup masih bisa mengancam yang lain. Ini benar-benar menarik. Tepat saat dia terkikik dengan sinis dan mendekati Sima Jinci, pintu kamar yang dijaga tiba-tiba terbuka. Dua tentara pasukan Dewa Darah membawa senjata dimuat berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Keluar, kalian berdua. Sima Jinci dan Aruheng saling memandang sebelum mereka masing-masing saling mengolok-olok. Kemudian, mereka menoleh ke samping dan berjalan menuju luar dengan langkah besar. Bahu Aruheng menghantam Sima Jinci dan mendorongnya ke samping saat dia memimpin untuk berjalan di luar.
Sima Jinci sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengikuti di belakang dengan ekspresi marah. Mereka dikirim ke kantor di bawah pengawalan 2 prajurit. Itu dia. Ekspresi mereka berubah seketika ketika mereka melihat orang di kantor itu. Bab 1118 banding 1118. Dengan basis budidayanya, adalah wajar bahwa dia tidak akan diambil tanpa perlawanan dan prajurit batalion darah biasa tidak bisa menjadi lawannya. Tepat ketika mereka dikelilingi oleh sejumlah besar alat jiwa, sesosok turun dari langit. Di bawah sinar cermin cerah yang tinggi, 2 anak yang bangga dari surga telah dikalahkan dengan 1 pukulan. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa penatua yang mengalahkan mereka adalah seorang jenderal dengan 3 bintang emas di pundaknya. Dia adalah orang yang berdiri di depan mereka. Zhang Huanyun memandangi 2 orang yang sangat berbakat yang berdiri di depannya dengan mata sedingin es. Kamu pasti Komandan Zhang. Aku Sima Jinci dari Korps Tentara Selatan. Aku di bawah komando Yue. Sima Jinci mulai dengan keras. Sudahkah aku mengizinkanmu untuk berbicara? Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya. Tekanan tak terlihat membasahi Sima Jinci seperti gunung yang tinggi. Dia merasa sulit untuk menarik napas dan dengan cepat menutup mulutnya. Sima Jinci merasa sangat sedih. Dia pasti memiliki kemampuan untuk melawan sebelum kekuatan jiwanya disegel. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Aruheng meliriknya. Dia tertawa kecil tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tahu apa yang salah dengan kalian berdua? Zhang Huanyun berkata dengan dingin. Sima Jinci dan Aruheng bertukar pandang. Dia baru saja ingin membuka mulutnya ketika dia merasakan tekanan pada tubuhnya semakin kuat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sima Jinci merasa sangat frustrasi. Kamu bertanya padaku, tapi kamu tidak mengizinkanku untuk berbicara. Situasi macam apa ini? Petik 1. Seperti yang diharapkan, Zhang Huanyun melanjutkan seolah-olah ini adalah monolog. Kalian berdua telah melakukan pelanggaran di pangkalan Angkatan Darat Dewa Darah. Aku akan tahu bahwa ini adalah pangkalan rahasia. Semua penyintas akan dieksekusi segera. Baiklah, bawa mereka di luar dan menembak mereka sampai mati. Petik 2. Apa? Dia hanya mengucapkan 2 kalimat dan sekarang kita akan dieksekusi dengan todongan senjata. Petik 1. Mata Sima Jinci dan Aruheng melotot bersamaan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seorang Ruheng berjuang dengan ganas dan hendak membebaskan kunci kekuatan jiwanya. Namun begitu dia melakukan gerakan itu, Zhang Huanyun mengangkat tangannya dan seberkas cahaya bersinar padanya. Aruheng hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa memanggil 1 ons kekuatan. 4 tentara dengan senapan dimuat telah menyerang saat ini. 2 tentara mengawal 1 tahanan dan membawa mereka keluar. Seorang Ruheng dan Sima Jinci dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat prajurit tentara Dewa Darah ini memiliki niat membunuh yang begitu padat sehingga mereka tampaknya telah terwujud. Apakah mereka benar-benar akan membunuh kita? Aruheng dan Sima Jinci sama-sama terkejut dan pada saat yang sama, ketakutan mereka juga tumbuh sangat besar. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Jika itu di medan perang, mereka mungkin bisa melihat kematian seringan melakukan perjalanan pulang. Namun mereka akan ditembak mati tanpa penjelasan, bagaimana mereka bisa menerimanya. Mereka hanya di sini untuk mencari seseorang. Mereka bahkan membawa surat pengantar. Bahkan jika Bloodgood Army telah mengalami tragedi hebat sebelum ini, mereka seharusnya tidak membunuh orang tanpa mempelajari kebenaran sebelumnya. Ini memperlakukan kehidupan manusia sama berharganya dengan jerami yang ditebar. Namun, di bawah tekanan Zhang Huanyun, mereka bahkan tidak bisa membela diri, apalagi menjelaskan keadaan mereka. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah puluhan ribu kuda melaju kencang di atasnya. Keduanya langsung diseret keluar ke medan bersalju. Angin sedingin es menembus tubuh mereka dengan sensasi dingin yang menusuk tulang. Sima Jinci dan Aruheng akhirnya mulai merasa cemas. Mereka ingin berjuang, tetapi kekuatan jiwa mengunci tubuh mereka dan kekuatan yang dimiliki cermin cerah Douluo pada tubuh Aruheng merampas kemampuan mereka untuk membebaskan diri. Rasa dingin di hati mereka jauh lebih kuat daripada rasa dingin yang mereka rasakan pada tubuh mereka. Terutama ketika mereka melihat itu di tanah bersalju. 2 mesya hitam telah menunggu mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka datang ke sana. Mereka membawa meriam jiwa besar di tangan mereka yang telah diarahkan pada keduanya. Keduanya diseret ke depan dan dijepit kedua tiang logam.
Kutub memiliki kunci yang mengunci tubuh pada tempatnya. Dua mesia hitam di hadapan mereka secara bersamaan mengangkat meriam jiwa di tangan mereka. Barel meriam jiwa memiliki diameter yang lebih lebar dari kepala mereka. Barel yang gelap dan menakutkan ditujukan pada hati mereka. Perasaan dekat dengan kematian telah membuat ketakutan mereka menjadi ekstrim. Aruheng adalah seorang kultivator teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Namun, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 1 ons kekuatan dan kekuatan jiwanya pada saat ini. Tidak mungkin dia bisa mendorong kemampuan pertahanannya ke ekstrim. Jika mereka dipukul langsung oleh meriam jiwa, mereka pasti akan mati. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak, jangan bunuh aku. Aruheng tiba-tiba berteriak. Dia hanya menemukan bahwa dia dapat berbicara sekarang. Sima Jinci melolong marah, kalian memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Kamu tidak punya hak untuk membunuhku. Aku seorang kolonel senior dari Korps Tentara Selatan. Siap, target, kepala mereka. Para prajurit tidak menghiraukan ledakan kemarahan dan kemarahan mereka. Salah satu dari mereka mengangkat lengan kanannya. Itu tampak seperti sabit penuai saat ini. Dua meriam jiwa mesia hitam itu jelas dibebankan. Tampaknya ada cahaya samar berdenyut di dalam barel. Aruheng tidak puas. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menderita selama bertahun-tahun dan setelah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi ke kondisi saat ini, dia akan mati di sini dalam keadaan yang membingungkan. Dia tidak puas dengan ini. Api. Tentara itu menurunkan lengan kanannya. Meriam jiwa kedua mesia hitam ditembakkan dengan keras. Dua massa cahaya terang menembak ke arah kepala Aruheng dan Sima Jinci. Ini adalah amunisi peledak mesia hitam. Mereka bahkan bisa memotong gunung kecil, apalagi dua penguasa jiwa yang bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwa mereka. Perasaan kematian langsung memenuhi anggota tubuh mereka. Aruheng dan Sima Jinci melolong dengan marah pada waktu yang hampir bersamaan. Boom, boom, suara ledakan memekakkan telinga terdengar. Dua ledakan itu mengirim dua gumpalan cahaya ke udara secara instan. Pikiran Aruheng dan Sima Jinci telah membeku seketika. Apakah kita sudah mati? Apakah kita mati? Seperti itu. Petik 1. Jiwa mereka tampaknya melayang ke dunia lain. Tubuh mereka bergetar tak terkendali. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi kemarahan terdengar, mengapa hukuman mati dijatuhkan? Siapa dua orang ini? Suara, saya masih bisa mendengar suara. Mungkinkah saya belum mati? Petik 1. Pikiran yang sama tampaknya muncul di kepala Aruheng dan Sima Jinci pada saat yang sama. Mereka secara naluriah kembali sadar. Mereka jelas melihat seorang pria parubaya dengan seragam jenderal berdiri di depan mereka. Dia meneriaki para prajurit. Melaporkan kepada perwira senior, komandan yang memerintahkan hukuman mati dilaksanakan. Kedua adalah mata-mata yang mungkin dikirim oleh pemujaan Roh Kudus. Mereka muncul di ketentaraan ketika kita membuka kembali pesawat Abyssal. Mereka ditangkap oleh komandan. Komandan mengatakan bahwa lebih baik aman daripada menyesal sehingga penyergapan oleh Roh Kudus cult seperti apa yang baru-baru ini kita alami tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Aku bukan penguasa jiwa jahat. Aruheng dan Sima Jinci berkata dengan persetujuan diam-diam. Oh, pria parubaya itu berbalik. Sima Jinci dan Aruheng melihat wajah tampan tetapi tegas. Mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Namun, mereka jelas bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari orang ini. Tekanan ini tidak kalah dengan apa yang diberikan oleh komandan yang menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Meskipun mereka memiliki beberapa pemahaman dasar tentang tentara Dewa Darah sebelum mereka datang, tentara Dewa Darah masih diklasifikasikan sebagai rahasia besar dalam federasi. Bahkan guru mereka dan perwira senior tidak sepenuhnya jelas tentang tentara Dewa Darah. Tidak mungkin mereka akan tahu banyak tentang itu. Namun pada saat ini, ketika mereka melihat dua makhluk yang dekat dengan Hyper Doulos jika bukan Hyper Doulos sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak dipenuhi dengan kekaguman? Pria parubaya itu sedikit mengernyit, kamu bukan penguasa jiwa jahat. Bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Bahkan dengan kehendak Aruheng dan Sima Jinci, ketika mereka tiba-tiba melihat secercah harapan setelah merasakan keputusasaan akan kematian, mereka menjadi sangat rentan. Itu sama untuk semua pria. Sima Jinci berkata dengan cemas, saya dari Korps Tentara Selatan. Anda dapat mengkonfirmasi identitas saya dengan Komandan Korps Tentara Selatan,
keunggulannya malaikat Douluo. Saya benar-benar bukan mata-mata. Saya bahkan berpartisipasi dalam Federal Stardow Battle Network Challenge baru-baru ini dan telah bertemu dengan kontestan Golden Dragon King yang berasal dari sini. Saya datang untuk mencarinya dan bertanding dengannya. Petik 2. Seorang Ruheng berkata juga, saya kakak murid senior Tang Wulin dari Sekte Tubuh. Saya juga di sini untuk bertanding dengannya. Bagaimana saya bisa menjadi master jiwa jahat? Saya mengolah teknik rahasia tubuh sekte, Anda bisa periksa saya jika Anda mau. Saya jelas berbeda dari tuan-tuan roh jahat itu. Petik 2. Pria parubaya itu memandang mereka berdua dan mendesah pelan. Dia berkata, pasukan terlalu mudah dikejutkan oleh suara belukar daun yang tertiup angin, tetapi kita tidak dapat memandang kehidupan manusia seolah-olah itu adalah rumput. Baiklah, saya akan berbicara dengan komandan. Letakkan ini hukuman mati ditahan untuk saat ini. Tunggu saya kembali. Petik 2. Setelah dia selesai, pria parubaya ini berjalan perlahan. Ketika mereka menyaksikan dia mundur, Aruheng dan Sima Jinci menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak harus mati untuk saat ini. Ini berarti mereka akan memiliki kesempatan. Namun, apa yang tidak mereka lihat adalah ketika pria parubaya itu meninggalkan mereka, senyum sudah muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia langsung pergi ke kantor Zhang Huanyun. Dia bahkan tidak mengetuk, dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Zhang Huanyun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyum lebar. Layar di sampingnya persis menampilkan Sima Jinci dan Aruheng yang diikat ke tiang di tanah bersalju. Bab 1119. Sungguh kontrol yang luar biasa atas waktu kepindahanmu. Tidakkah kamu khawatir kalau mereka berdua akan membasahi celananya karena ketakutan? Seperti yang diduga dari Douluo yang tak bernyawa. Zhang Huanyun tertawa. Douluo Chaodezi yang hairless tertawa, saya bukan orang yang menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka hanya akan berterima kasih kepada saya setelah ini. Anda orang jahat di sini. Zhang Huanyun berkata dengan tajam, ini jelas skema jahat Anda, tapi saya yang harus disalahkan. Anda orang yang benar-benar jahat, Anda tahu itu. Namun, saya tidak bisa tidak berpikir jika benar-benar ada, perlu melakukan ini. Alasan kami sebenarnya cukup jauh. Identitas mereka berdua sebenarnya mudah diverifikasi, terutama ketika mereka baru saja berpartisipasi dalam kompetisi. Chaodezi mengangguk dan berkata, itu diperlukan. Dengan bakat alami mereka dan dengan kinerja mereka dalam kompetisi, mereka telah benar-benar menunjukkan kepribadian liar mereka. Jika kita tidak memberi mereka masalah pada awalnya, itu mungkin tidak baik hal bagi mereka untuk mengikuti Wulin di masa depan. Tanpa diragukan lagi, Tang Wulin akan menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi ini. Namun, dua kepala lebih baik dari satu. Temannya dari Shrek Academy bukan satu-satunya yang dapat membantunya, dia masih membutuhkan beberapa kawan yang sangat kuat dan dia bisa menaruh kepercayaan padanya. Jiwa bela diri Sima Jinci itu harus kompatibel dengan Tang Wulin. Jiwa bela diri mereka saling melengkapi satu sama lain. Aruheng adalah saudara senior muridnya dari Sekte Tubuh. Keduanya bisa dipercaya. Kami akan mengambil beberapa keunggulan pada mereka terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan jauh lebih bermanfaat bagi Tang Wulin. Petik 2. Zhang Huanyun menatap Chaodezi dengan dalam. Awalnya aku tidak puas. Jika kamu tidak memilih Tang Wulin dulu, aku mungkin telah membawanya ke sisiku. Sekarang sepertinya kamu telah merencanakan ini sejak awal. Kamu telah dengan cermat merencanakan ini untuk mereka. Petik 2. Chaodezi terkekeh, kau terlalu memikirkan hal-hal. Tidak peduli apa dia tidak akan mengikutimu. Jangan lupa bahwa dia adalah murid Tang Sek. Dia sudah berada di radar yang lebih tinggi Tang Sek untuk waktu yang lama. Bukan sesuatu yang telah terjadi baru-baru ini. Ketika dia menjadi salah satu dari 7 monster Akademi Shrek, dia telah menjadi individu yang harus dipelihara oleh Tang Sekte. Petik 2. Penyergapan musuh benar-benar tiba-tiba kali ini. Mereka telah menangkap Akademi Shrek dan bahkan aku lengah. Kami telah menderita kerugian besar. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat mencabut dua kekuatan besar benua yang telah ada sekitar 10.000 bertahun-tahun dan mendominasi benua, mereka tidak mungkin salah lagi. Tang Sek dan Shrek Academy tidak melawan untuk pertama kalinya. Ini karena kami telah mengumpulkan kekuatan kami dan menunggu generasi pemimpin baru untuk muncul. Sekarang waktunya sudah matang.
Generasi baru pemimpin akan muncul dengan keras dan bergerak maju sambil dipoles. Di masa depan, mereka pasti akan mampu memimpin Akademi Tang Sekte dan Shrek dan menciptakan kembali kejayaan mereka. Bahkan melampaui mereka jika mungkin, aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Shrek akan menghilang begitu saja setelah menerima pukulan berat. Menurutku, Shrek adalah burung phoenix yang menunggu untuk dilahirkan kembali. Ketika ia bangkit kembali, itu hanya akan meledak dengan kecemerlangan yang lebih besar. Setelah mendengar kata-kata Cao Desi, Zhang Huanyun tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Meskipun dia tidak pernah percaya bahwa Shrek Academy dapat dihancurkan dengan mudah ini, dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada Shrek seperti yang dimiliki Cao Desi. Mari kita tunggu dan lihat. Keputusanmu untuk membiarkan tentara Dewa Darah datang ke pihak kita tidak akan salah. Kamu pasti akan bersukacita di masa depan karena keputusan ini. Cahaya tentara Dewa Darah pasti akan tumbuh dalam kecemerlangan. Zhang Huanyun mengangguk ringan. Jika kamu mengatakan hal ini kepadaku beberapa hari yang lalu, aku mungkin bahkan mendengus padamu. Tapi ketika aku merasa bahwa kekuatan spiritual pemuda itu telah menembus spirit domain, aku tidak bisa tidak setuju dengan segala sesuatu yang Anda hanya mengatakan. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa tekanan yang harus ditanggungnya di pundaknya tidak ringan. Peningkatan kekuatannya sangat penting, tetapi saya pikir kita masih harus membantunya dalam memelihara kondisi mentalnya. Ya, itu yang aku khawatirkan juga. Tapi ada beberapa hal yang hanya bisa diselesaikan olehnya sendiri. Aku percaya bahwa Tang Wulin bisa melakukannya. Dia adalah putra bangga dari surga yang lahir di waktu yang tepat. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Petik 2. Aruheng dan Sima Jinci keduanya sudah bergetar 2 jam yang lalu. Suhu normal untuk Camp Blood God Army adalah negatif 30 derajat Celcius. Ketika angin dingin yang menggigit datang, suhunya mungkin terasa lebih rendah hingga 20 derajat lagi. Jika mereka dalam kondisi normal, suhu rendah ini tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Basis kultivasi mereka sudah melampaui tingkat di mana mereka akan terpengaruh oleh dingin atau panas. Namun, basis budidaya mereka telah disegel saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan kualitas tubuh mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu dan berada di lingkungan yang dingin untuk waktu yang lama, bahkan seorang pria yang terbuat dari besi tidak tahan dengan ini. Para prajurit yang menjaga mereka berpakaian lengkap. Namun, mereka hanya mengenakan satu lapis pakaian. Karena lelaki parubaya itu pergi untuk bernegosiasi untuk mereka, 6 jam telah berlalu. Es sudah terbentuk di alis dan kumis mereka. Jika mereka orang biasa, mereka pasti sudah mati beku. Bahkan jika kualitas tubuh mereka kuat, wajah mereka menjadi pucat. Aruheng dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Dia adalah ahli sekte tubuh setelah semua. Kualitas tubuhnya sendiri cukup gagah. Sima Jinci juga orang dengan tubuh yang kuat. Namun, bahkan dia berada di ambang kehancuran saat ini. Bisakah kamu pergi dan bertanya tentang situasi kita? Sima Jinci bertanya pada salah satu prajurit dengan suara gemetar. Namun, para prajurit berdiri di sana seperti patung. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka benar-benar mengabaikan mereka. Aruheng tersenyum masam. Jangan buang energimu. Orang-orang ini tidak berbeda dengan robot. Katakan padaku, kesalahan apa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan penderitaan seperti itu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang. Aku bahkan tidak tahu di mana saudara junior saya adalah. Petik 2. Sima Jinci memutar matanya. Apakah kamu bodoh? Kamu bahkan tidak menghubungi dia sebelum kamu datang ke sini. Kamu telah membawa ini ke dirimu sendiri. Seorang Ruheng dengan marah berkata, aku bodoh. Jadi kamu yang pintar sekarang. Apakah kamu menghubungi dia sebelum kamu datang? Apakah kamu tidak dalam situasi yang sama dengan saya sekarang? Mari kita lihat siapa yang akan tertekuk di bawah dingin pertama. Saya tahu saya masih bisa mengambil lebih banyak. Petik 2. Sialan, Sima Jinci mengutuk dengan marah. Seberapa jauh Anda lebih baik dibandingkan dengan saya? Jika kita ditembak mati, kita akan berakhir sama. Aruheng memutar matanya lagi. Dia tiba-tiba berkata kepada prajurit yang berseberangan dengannya, hei, apakah kamu tahu Raja Naga Emas? Adalah orang yang memenangkan tantangan jaringan pertempuran Star-Star dari pasukanmu. Dia saudara murid juniorku. Mengapa kamu tidak memanggilnya keluar? Di sini untukku. Jika aku bisa berbicara dengannya,
dia bisa memverifikasi identitasku. Aku baru saja berkompetisi dengannya. Jangan bilang kalian tidak pernah menonton kompetisi. Petik 2. Para prajurit masih tidak tergerak. Seolah-olah mereka belum mendengar kata-katanya. Aku memainkan kecapi untuk seekor sapi. Ekspresi Aruheng sangat marah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Barak Bloodgod Army dibangun di puncak gunung. Meskipun luas, barak dibangun lebih kompak untuk perlindungan yang lebih baik dan agar penghuninya tetap hangat. Aruheng menarik napas dalam-dalam, dadanya perlahan terangkat. Bagaimanapun, dia adalah murid body sect yang paling menonjol. Dia juga mengolah teknik rahasia bawaan. Dengan berlalunya waktu, pembatasan yang diterapkan Zhang Huanyun kepadanya tampaknya telah melonggarkan juga. Dia menarik napas dalam-dalam seperti paus yang menghisap air dan seluruh orangnya membengkak. Sima Jinci dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Namun, dia tidak tahu apa yang Aruheng rencanakan. Pada saat berikutnya, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya sambil berteriak sekuat tenaga. Tang Wulin, kakak murid senior ada di sini. Datang dan selamatkan aku. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya saat ini, dengan kapasitas paru-parunya yang luar biasa, teriakannya yang marah seperti guntur yang mengejutkan. Bahkan para prajurit di depan mereka mundur beberapa langkah ketika dia berteriak. Tang Wulin, kakak adikmu ada di sini. Selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Aruheng berteriak marah. Itu benar, Tang Wulin pasti ada di barak. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara kasar seperti itu tetapi mungkin cara yang efektif untuk meminta bantuannya. Petik 1. Bab 1120-1120. Selama Tang Wulin datang ke sini dan memperhatikannya, ia secara alami dapat memverifikasi identitasnya. Daripada menunggu orang lain untuk menyelamatkannya, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Diam, salah satu prajurit mendekatinya. Namun, Aruheng tidak bisa memedulikan hal lain saat ini. Dia terus berteriak di atas paru-parunya. Seluruh barak bergema dengan suaranya yang kasar dan cerah. Jika bukan karena dukungan tanaman di seluruh pegunungan, serangkaian lolongannya yang marah pasti akan memicu longsoran salju di puncak sekitarnya. Ketika Sima Jinci melihat ini, dia segera mengikuti dan berteriak dengan marah kepada Aruheng. Dia berteriak sama dengan apa yang diteriakkan Aruheng. Secara relatif, ia tidak sedekat Tang Wulin dengan Aruheng. Namun, jika dia meneriakkan kata-kata, kakak murid senior, itu akan lebih mungkin untuk menarik perhatian Tang Wulin. Di dalam kantor, Cao Dezi tertawa histeris. Dua idiot ini. Mereka hanya memikirkan metode sederhana setelah menderita begitu lama, tapi ini bagus juga. Karena mereka telah memikirkan solusi, kita tidak perlu menggunakan metode kita yang lain. Zhang Huanyun terkekeh. Kita tidak bisa menahannya jika mereka idiot. Mereka pantas berada dalam cuaca dingin selama 6 jam. Biarkan Tang Wulin menjadi orang baik kali ini. Sepertinya skema kasar kita ini akan berhasil. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa Tang Wulin tidak akan dapat mendengar suara ini. Jika basis kultivasi kekuatan spiritual seseorang telah melampaui spirit domain realm, kekuatan spiritualnya akan menyebar setiap saat untuk merasakan perubahan energi asal dari lingkungan mereka. Jika kekuatan spiritual seseorang yang sensitif bahkan tidak dapat mengambil nama mereka, itu akan menjadi tidak berguna. Tang Wulin duduk di kamarnya sendiri dan sedang dalam proses di mana ia menjadi lebih baik. Setelah bermeditasi begitu lama, ia memiliki pemahaman dasar tentang kondisi tubuhnya. Saat membuka segel-segel Raja Naga ke-11, dia telah meminjam beberapa energi asal untuk menyelesaikan penggabungan energi. Ini telah membantunya menahan dampak dan reaksi dari esensi Raja Naga Emas. Dengan tambahan sedikit keberuntungan dan mediasi Life Seed, dia telah menyelesaikan penggabungan dengan segel ke-11. Dragon Core-nya berubah setelah dia bergabung dengan segel ke-11. Tang Wulin jelas merasa bahwa inti naga di dalam tubuhnya tidak hanya memompa kekuatan esensi darah, tetapi juga menghasilkan kekuatan esensi darahnya sendiri. Jika dikatakan bahwa itu adalah hati sebelum ini, maka dalam arti tertentu itu adalah hati Tang Wulin sekarang. Selama Dragon Core masih utuh, bahkan jika hati Tang Wulin hancur, dia pasti tidak akan mati. Hancurnya bahkan bisa diregenerasi. Tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya telah berubah menjadi emas pada saat ini.
Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apakah dia masih bisa dianggap sebagai manusia. Perasaan ini benar-benar menarik. Setelah energi asal diserap ke dalam tubuhnya, itu tidak hanya diserap oleh inti jiwanya tetapi inti naga juga. Dia sendiri terkejut bahwa itu mampu menyerapnya. Dengan menyusutnya inti naganya, energi asal juga akan menjadi bagian dari esensi darahnya. Tang Wulin tahu bahwa ketika basis kultivasi Master Jiwa mencapai 7 cincin, Master Jiwa tidak lagi menjadi manusia biasa. Keterampilan jiwa yang diperoleh semua Master Jiwa Cincin 7 adalah avatar jiwa bela diri yang sama. Keterampilan jiwa ini dapat memanifestasikan jiwa bela diri Master Jiwa dengan menggairahkannya. Itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur jiwa bela diri. Ini juga mengapa 7 cincin dianggap sebagai lambang pemisah antara Master Jiwa peringkat tinggi dan menengah. Penyelesaian avatar jiwa bela diri seseorang menandakan bahwa seorang guru jiwa telah sepenuhnya bergabung dengan jiwa bela dirinya sendiri. Jiwa bela diri telah benar-benar menjadi bagian dari guru jiwa dan sebaliknya. Mereka bukan lagi entitas yang terpisah. Jika 100.000 tahun jiwa binatang memilih untuk mengolah menjadi bentuk manusia, ia harus mencapai tingkat ini juga sebelum dapat dianggap sebagai manusia. Alasannya sama. Tang Wulin saat ini dalam keadaan seperti itu. Jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya bukan satu-satunya yang telah bergabung sepenuhnya dengan tubuhnya. Garis keturunan Raja Naga Emas tampaknya juga mengalami beberapa perubahan aneh dengan tubuhnya. Di dahinya, 2 tanduk perlahan-lahan menonjol dan tumbuh. Tanduk naga tidak panjang, tetapi mereka sangat solid. Setelah mereka muncul, Tang Wulin jelas merasa seperti dia telah mendapatkan bakat alami lainnya. Kemampuan ini bukan serangan fisik juga bukan serangan spiritual. Itu lebih menyerupai aura mengintimidasi yang berasal dari bagian terdalam dari garis keturunannya. Sederhananya, Dragon Might. Ya, ketika basis budidayanya mencapai yang dari Soul Saint 7 cincin, ia memperoleh Dragon Might juga. Ketika pengguna jiwa bela diri tipe naga berdiri di depannya sebelum ini, mereka akan dipengaruhi oleh kekuatan esensi darahnya. Sekarang dia memiliki Dragon Might, semua jiwa bela diri yang lebih rendah darinya dalam hal garis keturunan akan secara alami dipengaruhi olehnya. Dragon Might bisa melemahkan dan mengintimidasi musuh-musuhnya sambil meningkatkan kekuatannya sendiri pada saat yang sama. Ini adalah perubahan mendasar. Pada saat yang sama, Tang Wulin juga menenangkan pikirannya selama meditasi ini. Kualitasnya juga berubah. Dia sudah sangat tampan sejak sebelumnya, tapi sekarang dia terlihat lebih maskulin dan menakutkan. Dia tampil lebih seperti orang yang memegang jabatan tinggi sekarang. Dengan kehadiran Dragon Might, dia sepertinya telah bertambah tua dalam sekejap. Meskipun dia hanya duduk di sana bersila dan tidak marah sama sekali, dia masih mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Dia bukan lagi remaja atau remaja. Pada saat ini, ia tampaknya benar-benar telah menjadi dewasa, seorang guru jiwa dewasa yang kuat. Tang Wulin, aku kakak murid seniormu, selamatkan aku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sedikit melonjak. Ketika basis kultivasinya memasuki alam domain spirit, dia bisa merasakan perubahan elemen langit dan bumi di area besar di sekitarnya. Dia bahkan bisa menarik gelombang energi asal untuk membantu dirinya sendiri berkultivasi. Pada saat yang sama, ia juga bisa merasakan perubahan dan aura di area ini. Secara alami, dia akan mengabaikan informasi tak berarti yang sampai padanya. Hanya gelombang energi dengan perubahan yang sangat kuat atau yang mengkhawatirkannya yang akan kekuatan spiritualnya. Misalnya namanya. Seseorang memanggil saya, kakak murid senior. Petik 1. Kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menemukan arah dari mana suara itu berasal. Kekuatan spiritualnya seperti matanya. Meskipun dia baru mengenal spirit domain realm dan dia tidak bisa melihat sejelas dengan matanya sendiri, dia jelas bisa merasakan gelombang darah esensi yang sangat padat dan apung. Apakah itu kakak murid seniornya, kekuatan Dewa Aruheng? Dia juga bisa merasakan aura akrab lain di sampingnya. Siapa ini? Kenapa dia di sini? Petik 1. Pada saat yang sama Tang Wulin merasa terkejut, dia buru-buru memfokuskan kekuatan spiritualnya dan mengirimkan gelombang kejut kekuatan spiritualnya ke arah Aruheng. Mulut Aruheng diisi dengan senapan serbu. Sima Jinci juga diberi perlakuan yang sama. Dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Namun,
Tubuh mereka yang mati rasa karena kedinginan dalam waktu yang lama telah menghangat sedikit setelah berteriak selama beberapa waktu. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Aruheng. Kakak murid senior, tunggu aku. Aruheng pada awalnya bersukacita. Ini karena dia segera menyadari bahwa suara ini milik saudara murid juniornya. Namun, tepat setelah dia merasa kaget juga. Bagaimana suara Tang Wulin muncul di kedalaman pikirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan proyeksi suara. Dia juga orang yang kuat dari generasi ini dari Sekte Tubuh dan pewaris Master Sekte. Dia secara alami bisa melihat kekuatan kemampuan Tang Wulin. Meski begitu, pikirannya tidak berkembang ke arah kekuatan spiritual ranah domain roh. Bagaimanapun, itu tidak mudah untuk dicapai. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengambil 10 napas, sesosok muncul seperti angin. Ketika Aruheng melihat Tang Wulin dalam seragam militer putih bersihnya dengan bintang jenderal di pundaknya, dia merasa ingin segera menangis. Dia diselamatkan, dia akhirnya diselamatkan. Tang Wulin juga bingung. Ketika dia melihat Aruheng dan Sima Jinci terikat pada dua kutub logam, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Ini karena dia ingat bahwa tidak ada tiang seperti itu di barak sebelum ini. Sejak kapan mereka dipasang? Kakak murid senior, mengapa kamu ada di sini? Dan ada apa ini? Tang Wulin secara naluriah melihat tentara di sekitar mereka. Bab 1121. Para prajurit dan Mesya menghormatinya. Selamat siang, petugas senior. Aruheng dan Sima Jinci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat tatapan para prajurit yang dengannya mereka memandang Tang Wulin. Mereka terbakar dengan gairah yang bersinar. Itu benar, hampir setiap prajurit tentara darah dewa menyaksikan bagaimana Tang Wulin mengirim kembali kekuatan kegelapan, menyelamatkan seluruh pasukan dan menyegel pesawat abisal. Adegan Tang Wulin menahan makhluk abisal dan menjaga bagian abisal telah terukir dalam hati mereka. Dalam hati mereka, orang ini adalah dewa perang generasi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan planar saat itu. Hanya para pejabat tinggi dari tentara Dewa Darah yang menyadari rahasia dari Dewa Darah Besar. Mereka adalah mata-mata yang muncul selama gangguan yang disebabkan oleh pesawat abisal. Komandan telah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Petugas senior Blood One telah pergi ke kantor komandan untuk memohon kepada mereka. Para tentara menjelaskan situasi dengan kata-kata sederhana. Tang Wulin tampak bingung. Sejak kapan Komandan Zhang dan Senior Blood One menjadi gegabah ini? Terlepas dari seberapa hati-hati mereka terhadap tuan-tuan roh jahat, mereka tidak mungkin memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Pada saat ini, suara Cao Dezi terdengar di kepalanya. Ini adalah pengawal yang kami siapkan untukmu. Katakan kepada mereka bahwa kamu akan memohon untuk mereka dan kemudian datang ke kantor Old Zhang. Tang Wulin cerdas. Dia segera mengerti situasinya. Dia buru-buru berkata, kakak murid senior, kakak Sima, tenang. Aku akan segera pergi dan bertanya tentang semua ini. Seorang Ruheng berkata dengan ekspresi sedih, saudara murid junior, cepatlah. Aku akan mati kedinginan di sini. Baiklah, aku akan segera pergi. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, dia melepaskan jaket luarnya dan menutupi Aruheng dengan itu. Aruheng langsung tersentuh saat matanya memerah. Sima Jinci di sampingnya menggembungkan matanya. Dia sepertinya bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Tang Wulin meminta maaf tersenyum padanya dan berkata, maaf aku hanya punya satu jaket. Tapi aku akan kembali dengan cepat. Tunggu di sini. Setelah selesai, dia dengan cepat bergerak ke arah kantor Zhang Huanyun. Haha, kita diselamatkan. Aruheng tertawa keras. Krisis hidup atau mati mereka akhirnya terselesaikan. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah lagi jika Tang Wulin adalah orang yang memohon kepada mereka. Ekspresi Sima Jinci adalah kesedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia? Orang itu sekuat sapi. Aku tidak sekuat dia. Akulah yang lebih dingin di sini. Kenapa kamu tidak memberikan jaket itu padaku? Petik 1. Aruheng meliriknya dan dengan penuh kemenangan berkata, lihat ini. Ini adalah pakaian saudara murid junior saya. Seragam militer umum. Pernahkah Anda mengenakan satu? Kamu. Sima Jinci tidak tahan lagi dan bersumpah pada Aruheng. Namun, Aruheng merasa benar-benar bebas dari segala hambatan saat ini. Aku yatim piatu, aku tidak punya ayah. Aku bilang seragam militer ini cukup nyaman. Hangat sekali. Begitu juga hatiku.
Hahaha. Tang Wulin tidak menyadari Aruheng dan Sima Jinci bertengkar segera setelah dia pergi. Dia baru saja mencapai kantor Zhang Huanyun. Komandan, Senior Blood One, ada apa ini? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Cao Dezi samar-samar tersenyum dan berkata, mereka datang selama gangguan abisal dan ditangkap sebagai mata-mata. Karena Anda akan pergi, Anda harus memiliki seseorang di samping Anda yang dapat Anda andalkan. Kedua makhluk ini adalah makhluk liar dan keras kepala. Dengan rahmat penyelamatan Anda, mereka akan menjadi lebih halus ketika mereka di bawahmu. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak bertanya. Intinya kita adalah orang jahat di sini dan sekarang kamu bisa menjadi orang baik. Old Zhang, kamu sudah bangun. Petik 2. Zhang Huanyun terkekeh. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Aku akan pergi denganmu. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan keluar dari kantor. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa bingung apakah dia seharusnya tertawa atau menangis di sini. Namun, hatinya hangat dan tidak jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak mungkin komandan dan senior Blood One, keduanya jenderal, akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena dia. Ketika Sima Jinci dan Aruheng yang bertengkar melihat Zhang Huanyun dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, mereka langsung menutup mulut mereka. Mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Ekspresi Zhang Huanyun gelap saat dia dengan dingin menatap mereka. Bahkan niat membunuh tampak samar-samar berkedip di matanya. Jika Tang Wulin tidak menyadari ini adalah tindakan sebelumnya, dia akan percaya apa yang dilihatnya. Dia berseru dalam hatinya. Jangan bilang Komandan Zhang juga menghabiskan beberapa waktu di Pulau Iblis. Dia bisa memenangkan penghargaan dengan keterampilan akting ini. Petik 1. Dia pernah bertarung dengan Aruheng dan Sima Jinci sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa liar dan tidak tertahankannya keduanya. Namun, keduanya tampak seolah-olah mereka tidak berani bernapas di depan Zhang Huanyun. Mereka pasti benar-benar takut padanya. Zhang Huanyun berkata dengan dingin, Wulin, apakah ini benar-benar kakak murid senior Anda? Tang Wulin buru-buru mengangguk. Dia, Komandan. Dia mengolah metode yang sama seperti aku. Aku tidak akan salah mengira dia untuk orang lain. Dia adalah murid senior sekte tubuh kita. Zhang Huanyun mengangguk, baiklah, kita sementara waktu akan membersihkan dia dari kecurigaan menjadi mata-mata. Namun, masuk tanpa izin barak tentara Dewa Darah juga dapat dihukum mati. Melihat bahwa dia memiliki hubungan keluarga denganmu, kita dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi pasti ada hukuman. Kalau tidak, sepertinya Tom, Dick, dan Harry manapun bisa datang dan menyilangiku, Dewa Darah. Petik 2. Aruheng dan Sima Jinci menelan ludah. Tom, Dick, dan Harry. Kita bukan siapa-siapa sekarang. Petik 1. Mereka berdua saling bertukar pandang. Permusuhan mereka menghilang. Mereka merasa seolah memiliki nasib yang sama. Lepaskan dia, Zhang Huanyun menunjuk ke Aruheng. Tentara itu segera maju dan melepaskan Aruheng dari tiang logam. Kemudian Zhang Huanyun memandang Sima Jinci dan berkata kepada Tang Wulin, orang ini tidak memiliki koneksi dengan Anda, kan? Hah! Tang Wulin sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memiliki koneksi dengan Sima Jinci. Paling-paling, mereka adalah lawan yang berpikiran sama. Itulah sebabnya dia dikejutkan oleh pertanyaan Zhang Huanyun. Bunuh dia. Zhang Huanyun mengayunkan tangannya. Kedua mesya hitam mengangkat meriam jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Di tengah ledakan terdengar 2 amunisi jiwa ditembakkan ke Sima Jinci. Mengasihani. Tang Wulin dan Aruheng meneriakkan kata-kata yang sama pada saat yang sama. Perbedaannya adalah bahwa Aruheng tidak bisa bergerak saat ini, sementara Tang Wulin dengan cepat bergerak dan membela Sima Jinci. Boom, boom, 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin dan lapisan halo emas naik secara alami di permukaan tubuhnya. Lapisan halo emas ini tampak pingsan. Ketika 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin, cahaya itu bersinar lebih terang. Namun, lapisan halo emas ini dengan mudah memblokir 2 amunisi jiwa yang kuat. Itu adalah senjata api utama dari 2 mesya hitam. Bahkan Zhang Huanyun sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memblokir 2 amunisi jiwa ini, dia harus menggunakan tinjunya. Dragon Air. Ini adalah kemampuan alami Raja Naga Emas yang muncul setelah basis budidaya Tang Wulin menerobos 7 cincin dan dia menyerap energi segel ke-11.
Dragon Air dan Dragon Might adalah di antara yang paling penting dari kemampuan alami Golden Dragon King. Dia menguji kemampuan baru ini. Kekuatan kemampuan pertahanannya bahkan mengejutkan Tang Wulin sendiri. Ketika dia melepaskan Dragon Air, Dragon Core-nya menyusut ke dalam. Itu setara dengan memeras kekuatan esensi darah dari tubuhnya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekitarnya. Dibandingkan dengan segel Raja Naga Emas lainnya, keterampilan ini mengkonsumsi lebih sedikit energi, tetapi kekuatannya besar. Selain itu, Dragon Air ini jelas berlaku untuk semua kemampuan Tang Wulin. Napas Sima Jinchi hampir berhenti pada saat itu. Situasi apa ini? Dia bahkan belum mengatakan apapun untuk membela diri sebelum dia hampir terbunuh. Terlepas dari betapa tangguhnya kepribadiannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Tang Wulin, meskipun kamu baru saja melakukan perbuatan besar, kamu tidak bisa terus melawan perintah militer. Zhang Huanyun menatap Tang Wulin dengan wajah dingin. Aura limit Douluo-nya meledak keluar dari tubuhnya. Dragon Air di tubuh Tang Wulin jelas telah terkena dampak karena berkedip dengan cahaya kemasan. Bab 1122-1122. Dia buru-buru berkata, "Komandan, izinkan saya menjelaskan. Saya tahu Sima Jinchi juga. Kami telah berperang satu sama lain di tantangan jaringan pertempuran Star Dove Federal sebelumnya. Dia salah satu orang yang paling menonjol di antara generasi muda tentara dan perwira di Korps Angkatan Darat Selatan. Saya juga tidak berpikir dia adalah master jiwa iblis. Saya sudah merasakan jiwa bela dirinya sebelumnya, ini agak mirip dengan jiwa saya. Saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Mari kita setidaknya menyelidiki ini dengan amas sebelum membuat keputusan apapun." Petik 2. Mata cermin cerah Douluo berseri-seri. "Selidiki. Seperti itu? Aku sudah cukup sibuk dengan penyelidikan internal tentara. Kau harus tahu betapa bahayanya situasi yang kita alami pada hari itu. Jika bukan karena mata-mata roh jahat, mata-mata master roh jahat yang menyusup ke dalam pangkat kami, tentara tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Saya lebih suka aman daripada menyesal di sini. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki beberapa orang." Petik 2. Tang Wulin bingung bagaimana dia harus melanjutkan pembicaraan. Ini karena kerugian terbesar yang mereka derita adalah sebelum Blood God's Great Array diaktifkan dan Abyssal tiba-tiba dibuka. Dengan kata lain, itu pada saat-saat awal pertempuran besar. Adapun bagian-bagian terakhirnya, hanya darah 9 yang hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia masih diselamatkan olehnya. Mereka tampaknya tidak menderita kerugian lain setelah itu. Namun, dia tidak mungkin mengekspos Zhang Huanyun sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan, "Komandan, aku bisa menjaminnya. Dia jelas bukan mata-mata. Aku sekali lagi meminta kamu untuk berbelas kasihan. Aku bersedia menukar kontribusiku untuk kasusnya untuk diselidiki secara menyeluruh." Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya dan mendengus. "Baiklah kalau begitu. Karena kamu bersedia untuk mengkompensasi dengan kontribusi kamu, itu berarti kamu akan kehilangan kesempatan kamu dipromosikan menjadi seorang letnan jenderal. Keduanya dapat terhindar dari hukuman mati, tetapi mereka harus dihukum karena masuk tanpa izin. Kunci mereka kembali di ruang kurungan. Kami akan memutuskan hukumannya nanti." Petik 2. Seorang Ruheng menatap dengan mulut ternganga. Dia mengira seluruh cobaan akan diselesaikan. Sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa mereka masih akan dihukum. Tang Wulin memberinya tatapan meyakinkan. Ketika Sima Jinchi berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik, "Terima kasih." Meskipun hanya dua kata, mereka penuh emosi saat ini. Jika bukan karena Tang Wulin, dia sudah lama mati. Dia telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Tang Wulin menghela nafas dan dengan ringan mengangguk ke arahnya. Aruheng dan Sima Jinchi dibawa pergi. Niat membunuh Zhang Huanyun memudar. Dia melambai ke arah Tang Wulin dan berkata, "Kembalilah ke kultivasi Anda. Kami akan membebaskan mereka ketika Anda pergi. Kami tidak akan memoles kedua pemarah ini lagi. Bahkan jika kita melakukannya, mereka tidak akan menjadi bakat yang luar biasa." Dahi Tang Wulin basah oleh keringat. Itu beberapa pemolesan. Itu sudah sebanding dengan Pulau Iblis. 7 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mengakhiri meditasi dan akumulasinya dengan raungan panjang ke langit. Dia berhasil berangkat dari kondisi kultivasinya yang tertutup. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menghabiskan 10 hari lagi dalam menempa semua logam yang dia butuhkan di bengkelnya sendiri,
termasuk logam yang akan dia gunakan untuk membangun mesianya. Untuk membangun mesianya, dia meminta agar pembuat mesia militer membangunnya. Dia akan mengambilnya di masa depan. Adapun baju perangnya, dia tidak meminta pembuat mesia tentara untuk membuatnya. Logam langka yang dia persiapkan untuk armor perang 3 kata kali ini kebanyakan adalah soul refined dan merupakan produk dari sekering yang menempa banyak logam lainnya. Ketika armor tempurnya dibuat, dia harus berada di sisinya untuk mendukung proses. Jika dia tidak hadir, armor perang ini tidak akan dibuat dengan tepat. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membawa logam yang disiapkan bersamanya. Ketika waktunya tepat, dia akan membangun perlengkapan perangnya. Ketika Tang Wulin melihat Aruheng dan Sima Jinci lagi, mereka berdua menjadi kurus. Sebenarnya, tidak mungkin mereka tidak akan langsing. Mereka hanya diberi makan dengan kaldu sayuran lemah setiap hari. Mereka bahkan tidak mengkonsumsi makanan kering beberapa hari ini. Akan aneh jika tidak langsing. Seluruh pengalaman memberi Aruheng dorongan yang kuat untuk menangis ketika dia melihat Tang Wulin lagi. Zhang Huanyun telah secara resmi memutuskan hukuman bagi mereka. Mereka akan ditempatkan sebagai penjaga Tang Wulin selama 3 tahun. Pada saat yang sama, kerah peledak yang dikendalikan dari jarak jauh ditempatkan di masing-masing leher mereka. Mereka dibuat dengan teknologi terbaru. Hampir mustahil untuk menghapusnya tanpa kunci dan kata sandi. Jika mereka mencoba memaksanya terbuka, itu akan segera meledak. Bahkan tubuh Aruheng tidak mungkin bisa menahan ledakan besarnya. Tang Wulin terdiam. Komandan itu pasti mengalami malam-malam tanpa tidur memikirkan bagaimana ia bisa menyiksa mereka berdua. Selain mereka berdua, ada juga yang mengikuti Tang Wulin. Sahabat baik Tang Wulin, Tuan Jiwa Naga Tuan Jiang Wuyue, Kepala Jiwa Batalion Besi Darah, Penguasa Jiwa Kaisar Ape Masan, Guru Jiwa Perempuan Es Salju Long Yuxue, dan Guru Mesia Tang Wulin, Ling Wuyue. Orang-orang ini semua adalah elit di antara generasi muda Angkatan Darat Dewa Darah, terutama Masan. Meskipun ia masih tidak dapat menerobos ke pangkat judul Douluo, dengan bantuan Tang Wulin dalam menempa, ia akhirnya menyelesaikan armor perang 3 kata. Dia berada di lambang seorang guru jiwa tipe kekuatan. Dia selalu menjadi personel tempur utama di ketentaraan. Lebih penting lagi, orang-orang ini adalah yang paling akrab bagi Tang Wulin. Mereka berempat dengan tambahan Gale Sabre Demon Sima Jinci dan Strength God Aruheng, lineup ini pasti bisa digambarkan sebagai boros. Meskipun tidak ada judul Douluo di antara mereka, banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang tidak kalah dengan judul Douluos. Selain itu ada 20 prajurit Blood God Army lainnya. Mereka semua memiliki basis kultivasi dari Soul Emperor 6 cincin atau lebih tinggi dan adalah Master Armor Tempur 2 kata. Pada saat yang sama, mereka juga adalah Master Mesia Hitam. Jika kekuatan tempur ini ditempatkan di pasukan biasa, mereka akan membentuk kekuatan tempur high-end kolektif seluruh pasukan sendiri. Namun, mereka saat ini adalah unit Tang Wulin. Mereka diberi nama unit Naga Darah oleh Zhang Huanyun. Tang Wulin termasuk, mereka berjumlah 27 tentara yang kuat. Ke-20 prajurit itu dipilih sendiri oleh Blood One sendiri. Selain kekuatan tempur individu mereka, jiwa bela diri mereka kurang lebih terkait dengan naga. Dengan kata lain, mereka akan terpengaruh oleh Dragon White dan Golden Dragon Rage Tang Wulin. Sebagai teman Tang Wulin, pengaruh ini pasti akan positif bagi mereka. Ketika Tang Wulin melihat 2 barisan mesia hitam berbaris rapi di depannya menunggu perintahnya, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tentara benar-benar tidak berusaha keras untuknya. Meskipun inti dari pasukan Dewa Darah masihlah Batalion Dewa Darah dengan Komandan Zhang Huanyun dan 20 lainnya judul Douluos, yang akan pergi bersamanya adalah masa depan pasukan. Itu bisa dilihat sebagai Zhang Huanyun dan Blood One mempercayakan masa depan tentara Dewa Darah kepadanya. Persahabatan ini tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tang Wulin memukul dadanya dengan tangan kanannya. Dia dengan hormat memberi hormat kepada 2 limit Douluos di depannya. Zhang Huanyun, Darah 1, dan Dewa Darah lainnya di belakang mereka memberi hormat kepadanya juga. Awalnya, ada beberapa di antara Dewa Darah Batalion Darah Dewa yang ingin pergi dengan Tang Wulin. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Blood 8 dan Blood 9. Kehidupan Blood 9 setara dengan hadiah yang diberikan oleh Tang Wulin. Namun, seseorang harus menjaga arai besar darah dewa di lorong abisal. Batalion Dewa Darah tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan hati-hati. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal.
Wulin, hati-hati. Terima kasih. Ketika aku memiliki penerus, aku pasti akan bergabung dengan unit naga darahmu. Blood Nine memberi pelukan erat pada Tang Wulin. Kata-katanya penuh dengan tekad juga. Tang Wulin mengangguk kuat. Sama-sama, kapan saja. Senior Blood One, Komandan, aku berjanji kepadamu selama aku masih hidup aku akan membawa kembali semua orang yang telah kubawa, katanya dengan suara berat. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para personil di Blood God Army tersentuh. Hanya Aruheng dan Sima Jinchi yang memiliki keluhan di hati mereka. Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Kami tidak pernah menginjakkan kaki di tempat celaka ini lagi. Petik 1. Blood One berkata dengan suara yang dalam, yang paling penting adalah kamu tetap hidup. Karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Hidupmu adalah milik seluruh pasukan, seluruh umat manusia. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sendiri bisa dianggap sebagai alat surgawi yang digunakan oleh manusia untuk melawan pesawat abisal. Tidak peduli apa yang dia tidak bisa berada dalam bahaya. Bab 1123/1123. Mengerti. Jangan khawatir. Aku akan merawat diriku dengan baik. Blood One mengangguk. Silakan. Semua yang terbaik. Tang Wulin memberi hormat sekali lagi sebelum dia berbalik dan memimpin untuk melompat ke udara. Dengan baju perang yang melekat pada tubuhnya dan sayap naga di punggungnya, dia meluncur ke arah timur. Di belakangnya, Gale Sabre Demon Sima Jinchi, Dewa Kekuatan Aruheng, Ling Wuyue, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan 12 anggota unit naga darah melompat secara bersamaan saat mereka mengejar dia terbang ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi segera setelah dia melihat sosok mereka yang akan pergi. Kesempatan yang tepat datang ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Wulin, semuanya yang terbaik. Kami hanya bisa membantu Anda ketika Anda memulai perjalanan Anda. Seberapa jauh Anda akan tergantung pada usaha Anda sendiri. Zhang Huanyun menghela nafas. Hei, aku sudah merindukannya. Cao Dezi terkekeh. Mungkin, kamu tidak mau berpisah dengan semua anggota elit yang telah dia bawa bersamanya. Uhuk-uhuk. Mata Cao Dezi berbinar-binar. Dunia luas dari benua Douluo adalah milik para pemuda ini sekarang. Kita akan melihat pancaran seperti apa dia akan mekar. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Kamu harus tahu seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Cao Dezi berbicara dengan tenang, tanpa lawan yang kuat, bagaimana kita bisa mempertajam keterampilannya. Selain itu, dia tidak akan bertarung sendirian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang yang ada selama 20.000 tahun terakhir di benua ini dapat menjadi dihancurkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Petik 2. Wajah Zhang Huanyun cerah seolah dia telah menemukan sesuatu. Ayo kembali. Aku akan memeriksa segel lebih dekat. Aku percaya bahwa pesawat abisal akan berperilaku selama beberapa waktu setelah pemukulan kali ini. Aku takut apa yang disebut Sage King terluka parah. Dengan pengalaman kami di masa lalu, bahkan mungkin kami tidak akan bertemu Live Tide lain dalam beberapa abad. Petik 2. Jurang Maut menderita kerugian besar kali ini. 2 biji pesawat dari 108 lapisan benar-benar hancur sehingga fondasinya terguncang. Sejumlah besar Raja Abisal tewas dalam pertempuran karena sebagian besar dari mereka membuka lorong dengan paksa. Meskipun hidup mereka dapat dibangkitkan dengan memadatkan energi abisal, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak pertempuran ke lorong abisal tidak seserius ketika pesawat abisal pertama kali menginvasi benua Douluo kembali pada awalnya. Setelah acara awal, pesawat abisal tidak muncul di lorong abisal benua Douluo selama ribuan tahun. Tentara Dewa Darah akhirnya mengambil nafas setelah pertempuran. Mereka masih bisa memasuki lorong abisal melalui lorong bercabang. Cao Dezi telah menyetujui kepergian Tang Wulin dengan tujuan merawatnya sehingga ia bisa menangani pesawat abisal di masa depan. Tang Wulin membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun dia sudah menjadi sage jiwa sekarang, mereka, para pembangkit tenaga listrik, bisa melihat potensi di Tang Wulin untuk berkembang lebih lanjut di masa depan. Dilihat oleh kondisi Tang Wulin saat ini, ia bisa menjadi judul Douluo, mungkin Hyper Douluo, atau bahkan batas Douluo di masa depan. Begitu dia mencapai itu, dia akan menimbulkan ancaman terbesar bagi pesawat abisal itu. Mungkin baginya untuk menyelesaikan ancaman pesawat abisal.
Tidak perlu memusnahkan jurang selama dia bisa membuat makhluk abisal menghancurkan bagian itu dan menakut-nakuti mereka. Aura suram memenuhi udara dunia abu-abu putih dan menindas makhluk abisal begitu mengerikan sehingga mereka merasa mati lemas. Pada kenyataannya, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh abisal. Setiap lapisan pesawat abisal bergetar karena penguasa mereka di jurang, Sage King yang tiada taranya, sedang mengamuk dengan amarah. Anehnya, dia gagal. Invasi jurang ke dunia manusia telah gagal meskipun telah membayar mahal untuk itu. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh orang yang mungkin bisa mengancam sumber jurang maut. Ketika Seed Plane Emperor Semut benar-benar melahap, sehingga lapisan pesawat abisal hancur, seluruh pesawat abisal bergetar sebagai hasilnya. Itu terjadi 2 kali berturut-turut. Kedua plane seed hancur sepenuhnya sehingga raja-raja abisal merasakan gelombang bahaya besar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Sage bersikeras menemukan manusia dengan segala cara untuk membunuhnya. Manusia telah mengancam keberadaan jurang. Raja Sage duduk tinggi di atas kursi besar. Auranya, yang mampu menekan seluruh jurang, mengguncangnya dengan keras karena sombongnya. Itu semudah pai bagi penguasa sejati dari pesawat abisal untuk memusnahkan setiap lapisan jurang. 108 lapisan jurang itu seperti bagian-bagian komponen yang membentuk tubuhnya. Lapisan terdalam adalah tempat sumber asalnya diletakkan. Saat ini, Raja-Raja Abisal sedang sibuk mengumpulkan kekuatan mereka dengan tenang. Awalnya, ada 107 siluet dengan pengecualian Sage King, namun hanya 82 dari mereka yang tersisa sekarang. Jurang itu membayar mahal ketika 10 Raja Abisal mengorbankan energinya untuk mendukung serangan terakhir Sage King untuk membuka lorong spasial sementara. The Six King Abisal benar-benar kuat, tetapi ketika dia menyerang pesawat lain dengan paksa sebagai penguasa jurang, dia akan perlu menghadapi tekanan besar yang dihasilkan oleh seluruh pesawat. Tang Wulin mampu menyerap sejumlah besar energi asal melalui arai besar darah dewa selama pertempuran dan bahkan berhasil mencegah kelebihan tubuhnya. Justru karena seluruh pesawat Douluo kontinen melindunginya pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kaisar jiwa yang tidak penting seperti dia mengerahkan efek yang luar biasa pada saat itu? Namun, jurang tidak mampu mengalahkan Tang Wulin meskipun harus membayar mahal. Sulit dibayangkan karena bahkan Sage King yang terluka juga terluka. Raja Sis Abisal tetap diam selama 3 hari abisal terakhir. Tidak ada yang berani membuat suara. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mereka meratapi kematian jenis mereka. Mungkin, dunia manusia mungkin suatu hari memiliki energi destruktif jurang dan kemudian jurang itu akan menjadi batu loncatan umat manusia ke alam surgawi. Bagaimanapun, jurang tidak akan pernah menyetujui ide itu, apalagi menerimanya. Itu kekuatan dewa sejati. The Sage King Abisal terdengar tenang dengan hampir tanpa emosi. Namun, banyak Raja Abisal merasa lega setelah mendengar beberapa kata sederhana itu. Setidaknya, buat teman-temanku yang baru melewati periode bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Namun, untuk judul baru, itu benar-benar kekuatan dewa. Di playlist channel bagaimana ini. Mungkin dewa ada di dunia manusia? Status dewa harus independen dari semua pesawat tetapi tetap dalam kondisi sublimasi. Kelompok dan juga status yang dikejar oleh setiap pesawat. Dia duduk di sana dengan menyilangkan kaki dewa jika dia mau dengan tenang. Namun, sebagai penguasa hari demi hari lagi, ia dianugerahi dengan berbagai kemampuan superior yang melekat bersamaan dengan dibunuh oleh Wang Xian. Dengan basis budidaya kekuatan kerangka iblis itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk diangkat menjadi God King dari alam surgawi pesawat dengan cepat. Energi yang dipancarkan oleh ketiga buah masalah yang tidak akan dihadapi makhluk hidup lain. Jika Wang Xian tidak cukup percaya diri sekarang, adalah penguasa dia tidak akan berani bertindak sembrono. Yang disebut penguasa pesawat adalah pemurnian darah sangat menakutkan. Dia mendominasi segala sesuatu di seluruh pesawat dan, jika dia mau bersila, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh pesawat dan memusnahkan semua makhluk abisal. Membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Yang mengendalikan semua kemampuan dunia ini. Pada saat ini, ia menyatu bersama dengan berada di lautan abisal. Karena ia adalah penguasa dari pesawat abisal dan ia perubahan mendadak membuatnya dalam arti tertentu, dia adalah pesawat abisal dan pesawat dia mengamati sekelilingnya dengan mata naganya. Dengan kata lain, ekspresinya tidak sedang menjadi dewa, dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya dan tiba-tiba ditarik ke ruang ini. Selain dari apakah tindakannya akan menghasilkan tabrakan dengan alam surgawi lainnya naga, energi yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat ke alam surgawi tidak terbayangkan.
Mereka yang Akibatnya, memiliki domain dia hanya bisa melahap energi lemah. dari pesawat Itu lain harus dan menjadi menggunakan penguasa kekuatan alam hidup semesta dari tingkat pesawat 3 lain untuk binatang memberi buas. makan dirinya Suara sendiri. Aqua Touch King terdengar Ada saat kemungkinan ketiga untuk matanya kemajuan yang seperti cerah itu hanya mengamati jika dia sekeliling. bisa memastikan bahwa Raja kekuatannya Naga, sebagai bunuh Raja dia, Sage Abyssal bunuh dan dia. penguasa Pada pesawat saat yang melebihi sama, kekuatan alam Raja surgawi Tentakel Air lainnya. menunjukkan Di ekspresi sisi bersemangat lain, di para matanya. Raja Abyssal ini tidak bisa Binatang berharap sepi untuk ini maju harus ke alam lain dipadatkan dari tidak peduli esensi seberapa darah. kuat mereka Begitu selama dia mereka membunuhnya dan terjebak di bawah melahapnya, level dewa kekuatannya dan mungkin jurang bisa gagal untuk dikembalikan menjadi ke level alam 3 surgawi. penguasa alam semesta. Dengan cara ini, Bisakah itu benar-benar kamu berbeda meningkatkan dari benua kekuatanmu dulu dengan melahapnya? Tidak ada benih Wang pesawat Xian yang benar menyipitkan untuk matanya benua dulu sedikit karena dan seluruh bertanya. kekuatan planar Ada telah berubah kemungkinan menjadi semua bentuk 70% sumber daya di Raja benua sentuhan dulu air seperti mengamati jiwa bela diri sekelilingnya dan jiwa menjawab. binatang, Baiklah, manusia, pikiran tanaman, Wang Xian laut, bergerak. gunung, Di dan pundaknya, sungai. sosok roh Ini perlahan semua muncul. adalah konstituen dari Setelah roh kekuatan menelan planar cairan yang membentuk kehidupan terakhir benua kali, dulu. ditambah dengan Makhluk hidup terobosan manapun Wang dapat Xian, ia memanfaatkan tertidur sumber lelap. daya ini untuk mengolah ke Setelah puncak hampir umat 2 manusia tahun, untuk mendapat itu sudah kesempatan pulih. mengisi Setelah daya di menyerap alam cairan surgawi. kehidupan, roh itu Namun, menjadi lebih kuat itu dalam hal didasarkan pada dukungan, premis bahwa alam terutama surgawi dalam masih hal ada. penyembuhan.